podcast Pinggir Danau bareng aku Nisrina Imanda, Aku Delisa Hasna. Aku Vivi Hamidah. Siti Rabea. Dan aku Resha Asia. Oke, jadi kita sekarang lagi nongkrong-nongkrong santai aja di pinggir danau. Apa? Danau apa sih ini? Pasca Sarjana. Setelah tadi pagi gedebak-gedebuk rusuh kuliah kan, kayak sebenarnya itu tuh kayak agak bikin bad mood gitu nggak sih kalau misalkan ada kuliah pagi-pagi, ya gak? Iya, kayak harus bangun pagi. Lagi setiap hari. Bener banget. Yes. Aduh, Belum macet. Setuju banget, apalagi aku PP kan. Aduh, kacau Kacau banget sih jujur. Oke, tadi Bea sempat mention kalau misalkan harus ngumpulin mood. Kira-kira ada nggak sih guys kayak salah satu cara dari kalian masing-masing buat ngumpulin mood kalian buat beraktivitas tuh kira-kira ngapain tuh? Kalau aku sih ya biasanya di pagi hari aku tuh dengerin lagu yang membuat mood aku tuh biar bangkit gitu, biar mood aku tuh naik. Apalagi kan aku PP ya, harus menghadapi macetnya drama itu. Jadi aku harus sambil dengerin musik tuh di jalan biar kayak relax. Oke. Yang lain sama nggak? sama. Aku juga sih. Aku biasanya kalau pagi-pagi siap-siap tuh harus banget dengerin lagu. Kalau nggak kayak bosan aja gitu pas siap-siap, ya nggak sih? Boleh tahu nggak biasanya pada dengerin lagu apa tuh? Kalau aku sih kayak payung teduh, tau gak sih? Oke, payung teduh. Emang adem-adem banget sih. Kalau aku suka banget sama lagu Taylor Swift. Nah, aku juga sama. Aku juga Iya, suka dengerin oh my God, Taylor. sama lah kita. Kalau Resha apa Resha? Aku sih lebih suka yang ke klasik-klasik kalau gitu. Aku suka instrumental aja sih, gak suka dong. Oke, kayak morning vibes gitu yang santai-santai. Tapi agak beda banget ya sama selera aku. Kayak aku ngelihat kalian kayak semuanya sukanya lagu-lagu yang modern yang sekarang. Tapi aku tuh sekarang lagi suka banget sama lagu jadul. Apa tuh? Kalian tahu nggak sih lagu superhero dari anaknya Ahmad Dhani yang laki-laki itu? Oh ya, aku bukanlah Superman. Bukanlah Superman. Oke. Iya, karena menurut aku itu tuh benar-benar jamming parah kan. Jadi kayak kita bisa pagi-pagi tuh asik gitu. Kenapa Aku tuh? suka banget. Kalau boleh tahu kenapa kamu suka lagu itu? Ya karena lagunya enak, karena jamming gitu, asik. Bangetin mood banget ya. Tapi nih ngomongin superhero, ternyata superhero tuh nggak cuman ada di lagu atau bahkan di film doang, atau bahkan mungkin di histori kemerdekaan Indonesia. Superhero tuh tentang apa coba? Apa tuh? Pahlawan. Tapi zaman sekarang tuh pahlawan nggak cuman di film-film doang guys. Di mana tuh, Man? Ada juga di sekitar kita, yaitu desa, data presisi, dan pemuda. Gila, menarik banget ya. Jadi ternyata superhero itu nggak selalu pakai jubah dan terbang ya, tapi bisa dalam bentuk desa yang kuat, data yang akurat, dan pemuda yang semangat. Ini aku baca di salah satu artikel Rajiv Gandhi, katanya kalau dulu pahlawan kemerdekaan itu jadi superhero, sekarang giliran desa dan pemuda yang jadi penyelamat pembangunan Indonesia. Betul banget. Apalagi desa itu punya peran yang vital. Kayak misalnya nih waktu itu pas krisis ekonomi atau pandemi, desa yang berbasis pertanian justru dia malah jadi penyelamat. Cuman masalahnya desa juga masih punya PR besar nih, kayak misalnya ketimpangan, pengangguran yang tinggi, dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Nah, itu dia teman-teman pentingnya data presisi. Biasanya kan kalau ada pendataan, desa itu sering cuma jadi objek ya. Nah, tapi dengan data presisi atau DDP, desa itu jadi subjeknya. Jadi mereka sendiri yang punya data, by name, by address, dan juga by coordinate. Jadi program pembangunan itu bisa lebih tepat sasaran, nggak lagi sekedar kira-kira. Nah, yang bikin kerennya lagi nih, yang jadi motor utama pendataan ini justru anak muda desa. Ada ribuan pemuda yang terlibat langsung mendata satu persatu keluarga di desanya. Jadi selain bantu ngumpulin data, mereka juga belajar paham kondisi desanya itu sendiri. Kayak seperti empowerment gitu loh. Tapi guys, kalau kita lihat dari bahan bacaan yang udah kita pelajarin, sebenarnya apa aja sih masalah atau isu utama yang dihadapin desa-desa di Indonesia sekarang ini? Menurut aku sih masalahnya cukup kompleks ya. Mulai dari ketimpangan akses, distribusi lahan yang nggak adil, keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Desa sering cuma dianggap kayak satu unit kecil yang pasif.
Padahal kenyataannya kan sangat beragam ya, dan punya potensi luar biasa menurut aku. Bener banget, belum lagi soal data yang nggak akurat. Banyak program bantuan yang salah sasaran karena datanya ketinggalan zaman. Nah akhirnya itu bikin ketimpangan semakin lebar dan pembangunan malah memperparah masalah yang udah ada. Nah, kalau kita ngomongin ketimpangan nih, apa aja sih kira-kira faktor penyebabnya dan dampaknya menurut kasus di bacaan yang kita bahas? Salah satunya karena warisan struktural masa lalu, kayak ketimpangan kepemilikan lahan yang dari zaman kolonial. Terus ada pembangunan yang nggak merata, jalan, sekolah, rumah sakit dibangun cuma di daerah tertentu. Di Penajam Pasar Utara misalnya, walaupun dekat sama IKN, banyak desa masih kesulitan akses ke pendidikan dan kesehatan. Dampaknya jelas banget. Anak muda jadi milih merantau ke kota. Desa kehilangan tenaga produktif dan kualitas hidup masyarakat di desa jadi stagnan. Ini bukan soal jarak doang, tapi soal akses dan keadilan. Nah, terus dari situ udah ada belum sih kebijakan atau langkah-langkah yang diambil buat mengatasi persoalan ini? Ada dong. Nah, udah ada beberapa kebijakan yang cukup progresif. Kayak misalnya dana desa yang ditransfer langsung ke desa. Terus ada juga data desa presisi yang udah ngelibatin warga secara langsung dalam pendataannya. Pemerintah juga udah mulai dorong pembangunan berbasis potensi lokal kok. Tapi PR-nya pelaksanaannya belum merata. Nah, seringkali data itu cuma formalitas aja. Tapi padahal kalau misalnya datanya udah presisi dari by name atau by coordinate atau by address kayak di DDP, program itu bisa lebih tepat loh. Dan ini yang bikin keterlibatan anak muda itu penting banget. Mereka nggak cuma ngumpulin data, tapi juga belajar jadi penggerak perubahan. Oke, kalau dari kita nih, apa aja sih gagasan atau tindakan yang bisa dilakukan buat mengurangi ketimpangan struktural di desa ini? Mungkin yang pertama, pembangunan partisipatif. Masyarakat desa harus dilibatkan dari perencanaan, bukan cuma pelaksanaan doang. Yang kedua, transparansi data dan pengelolaan keuangan desa. Terus kayak mungkin yang ketiga ada investasi jangka panjang, jadi bukan cuma proyek instan doang. Nih, aku juga mau nambahin sih, karena penting banget buat bikin ruang belajar anak muda di desa bukan cuma soal skill teknis, tapi juga ini tuh tentang literasi sosial dan digital, biar mereka ini bisa jadi agen perubahan yang ngerti konteks lokal gitu. Nah, dan mungkin pemerintah juga bisa bikin skema yang kolaboratif nih antar desa. Jadi yang udah berhasil bisa jadi mentor buat desa lainnya. Jadi nantinya bakal ada transfer pengetahuan dan pengalaman, dan pastinya nggak bakal jalan sendirian. Oh, oke teman-teman. Berarti kalau misalnya aku rangkum ya, superhero Indonesia hari ini tuh ada 3 nih. Ada desa yang berdaya, ada data yang presisi, dan juga ada pemuda yang jadi motor penggerak. Kalau 3 ini bisa jalan bareng, masa depan pembangunan Indonesia pasti bisa lebih adil dan merata. Setuju banget. Oke, jadi buat teman-teman pendengar, mungkin superhero itu nggak usah cari-cari di layar besar mana gitu. Superhero bisa aja di desa, di data, bahkan di kita sebagai pemuda. Tinggal bagaimana kita mau terlibat dan peduli sama pembangunan. Wow, kita tuh nggak pernah expect gak sih kayak awalnya tuh kita cuma ngobrol-ngobrol biasa tapi tiba-tiba ngalir, terus kita ngebahas-bahas soal serius kayak gini. Ini menurut aku pembahasannya daging banget sih. Iya. Apalagi kayak bahas desa. Iya, Kayak ini pembahasan terberat aku sekarang. Oh gitu ya. Berlebihan ya. Mungkin karena masukan-masukan tadi pas kita habis kuliah, jadi kayak obrolannya awalnya ngomongin cuman soal lagu, film gitu-gitu, terus kita sekarang tiba-tiba ngomongin soal pembangunan, terus ngebahas juga sosiologi pedesaan. Tapi kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan sosiologi pedesaan yang telah kita pelajarin tuh benefitnya ada banget gitu? Ada banget sih Manda, apalagi itu kan sangat relevan ya sama masa di Indonesia sekarang ini. Ya nggak sih teman-teman? Jujur, apalagi kan kita sebagai mahasiswa KPM yang ngebahas tentang pengembangan masyarakat, tentu juga kita harus melek tentang desa itu sendiri. Ya nggak sih teman-teman? Betul banget. Tapi aku agak salfok nih sama apa yang tadi Vivi ngomongin sama soal yang marak zaman sekarang gitu. Jujur kalian takut gak sih ngelihatnya kayak Iya itu Takut, apalagi kayak ngebahas demo yang kemarin gitu ya. Ini kayak seolah-olah ya
terus kayak tambah kacau gitu. Jadi kayak kita harus cari solusinya mungkin, atau kayak apa kontribusi kita untuk bisa gimana ya, membantu mengatasi dengan permasalahan yang ada. Seolah-olah trauma masa lalu kerusuhan tahun 98 tuh kayak jangan sampai itu Jangan keulang sampai lagi banget, gitu kan ya. jangan, Ya Allah please jangan ya Allah. Jangan ya Allah. Nah, dan itu kan karena kita perlu banget gak sih kekontribusian diri kita nih buat hal seperti Betul, itu. Apalagi kita mahasiswa ya Iya, nggak sih? Mungkin karena sekarang kita harus lebih melek politik, karena mungkin bahasan kita sehari-hari pun ini gitu kan, kayak gak jauh dari ini gitu problem kita. Karena juga kan kayak masa depan tuh di tangan kita ya, apalagi kalau misalnya kita ngebahas 2045 Indonesia gemilang. Itu kan kayak dari kita-kitanya juga kan, ya nggak sih? Bener banget. Jadi pengembangan tuh bisa dimulai dari diri kita sendiri guys, dari kita yang dari individu masing-masing yang sadar gimana kontribusi apa yang bisa kita kasih ke negara. So terima kasih udah dengerin podcast Pinggir Danau, sampai ketemu di episode selanjutnya.